Baik, ujian munakasyah atas nama Diza Arsita Bayahu, NIM 1723087 pada hari ini Senin 23 Mei 2022 dengan judul skripsi internalisasi nilai-nilai keagamaan pada peserta didik di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah MDTA Al-Khairat Desa Tontalete, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara. Kita buka sama-sama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wahdah, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan Tuhan kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang. Yang saya hormati Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Teranda Haja Nurhayati MPDI. Yang saya hormati pemuji pertama yang pelajar Bapak Dr. Muhammad S. Rahman MPDI. Yang saya hormati pemuji dua Bapak Faisal Haji MPD, dan insyaallah pembimbing sekaligus pengajar hari ini Bapak Dr. Mustafa akan menyusul ke tempat ini bersamaan lagi kita sampaikan. Saudari Diza Arsita Bayahu, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Pada hari ini kita akan melangsungkan satu prosesi akademik yang Anda sudah jalani dari sejak 4 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah hari ini hari terakhir Anda akan mempertahankan skripsi Anda. Dan apabila Anda bisa mempertahankannya, maka insya Allah Anda akan dinyatakan selesai pada studi Anda. Dan apabila tidak mampu mempertahankan, mungkin akan ditunda pada waktu-waktu berikutnya. Baik, seperti biasanya ujian munakasyah akan diawali dengan presentasi oleh saudari Diza, dan selanjutnya akan dilakukan pertanyaan-pertanyaan dari seluruh tim penguji yang hadir pada siang hari ini. Anda diberi waktu 7 sampai 10 menit untuk menyampaikan isi skripsi Anda. Persilakan. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam Dr. Randa Nurhayati MPDI yang telah berkesempatan hadir pada ujian skripsi saya pada hari ini. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada pembimbing saya Bapak Dr. Adil Deto dan Bapak Mustafa yang telah membimbing saya sehingga bisa sampai pada tahap ini. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada penguji satu saya Bapak Dr. Muhammad Syakur Rahman MPDI dan penguji dua saya Bapak Faisal Ade MPD yang telah berkesempatan hadir pada hari ini. Baiklah, saya Diza Arsita Bayahu NIM 1723087 akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Internalisasi Nilai-nilai Keagamaan pada Peserta Didik di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah MDTA Al-Khairat Desa Tontalete, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara. Latar belakang. Dalam penerapan kurikulum di lembaga pendidikan formal, pendidikan agama Islam diberikan pada satu mata pelajaran saja, yaitu pendidikan agama Islam atau yang biasa disebut PAI. Dalam alokasi waktu yang singkat, yaitu 3 jam pelajaran dalam seminggu atau setara dengan 120 menit saja, sehingga pemahaman dan pendalaman peserta didik terhadap materi pendidikan agama Islam kurang maksimal. Ilmu agama yang diperoleh dari sekolah dirasa masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, para orang tua berusaha melakukan berbagai cara untuk menambah pendidikan agama bagi anak-anaknya. Salah satunya dengan cara memasukkan anak-anak ke lembaga pendidikan keagamaan yang ada di masyarakat seperti TPQ dan Madrasah Diniyah. Keberadaan Madrasah Diniyah menjadi harapan masyarakat. Selain memberikan pengetahuan ilmu agama, juga dapat memberikan aktivitas yang positif bagi anak di masa perkembangannya. Madrasah Diniyah yang muncul di masyarakat telah memperlihatkan peran penting dalam membantu menambah pendidikan agama anak-anak dari sekolah umum.
Perumusan masalah. 1. Bagaimana proses internalisasi nilai-nilai keagamaan pada peserta didik di Madrasah Diniyah Tahmiliyah Al-Khairat Desa Tontalete? 2. Apa saja faktor penghambat dalam proses internalisasi nilai-nilai keagamaan pada peserta didik di Madrasah Diniyah Tahmiliyah Awaliyah Al-Khairat Desa Tontalete? 3. Apa saja faktor pendukung dalam proses internalisasi nilai-nilai keagamaan pada peserta didik di Madrasah Diniyah Tahmiliyah Awaliyah Al-Khairat Desa Tontalete? Batasan masalah. Adapun batasan masalah pada penelitian skripsi ini adalah meliputi proses internalisasi nilai-nilai keagamaan, khususnya pada masalah ibadah yang berkaitan dengan sholat 5 waktu, membaca doa sehari-hari, serta pengenalan huruf hijaiyah atau mengaji. Begitu juga faktor penghambat dan pendukung pada peserta didik di Madrasah Diniyah Tahmiliyah Awaliyah Al-Khairat Desa Tontalete, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara. Pengertian judul. Internalisasi. Internalisasi adalah proses menanamkan nilai normatif yang menentukan tingkah laku sesuai dengan tujuan suatu sistem pendidikan. Nilai-nilai keagamaan. Nilai keagamaan dalam Islam adalah sejumlah tata aturan yang menjadi pedoman manusia agar dalam setiap tingkah lakunya sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga dalam kehidupannya dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan lahir batin, dunia dan akhirat. Peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan informal, pendidikan formal maupun non-formal. Madrasah Diniyah Tahmiliyah Awaliyah Al-Khairat Desa Tontalete, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara. Madrasah Diniyah Tahmiliyah Awaliyah adalah satuan pendidikan keagamaan Islam non-formal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi peserta didik SD ataupun MI sederajat maupun anak usia pendidikan setingkat. Jenjang dasar ini ditempuh dalam waktu 4 tahun dengan sekurang-kurangnya 18 jam pelajaran dalam seminggu. Kajian relevan. 1. Skripsi yang disusun oleh Suhardi Suwardoyo dengan judul Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dalam mengembangkan kecerdasan spiritual peserta didik, studi kasus di MTS Sunan Kalijogo Malang. 2. Skripsi yang disusun oleh Nisaul Khairoh dengan judul Internalisasi Nilai-nilai Akhlak dalam Pembelajaran PAI di SMA LKMD Sidomukti, Agung Timur, Lampung Utara. Kajian teoritis. Dalam proses internalisasi nilai, ada beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu pertama, tahap transformasi nilai. Tahap transformasi nilai adalah proses yang dilakukan oleh pelatih, mentor atau guru dalam menginformasikan nilai baik atau kurang baik. Tahap transaksi nilai. Tahap transaksi nilai adalah proses penginternalisasian melalui komunikasi dua arah secara timbal balik sehingga terjadi interaksi. Tahap transinternalisasi nilai. Tahap transinternalisasi adalah proses penginternalisasian nilai melalui proses yang bukan hanya komunikasi verbal tetapi juga disertai komunikasi kepribadian yang ditampilkan oleh guru melalui pengkondisian pembiasaan untuk berperilaku sesuai dengan nilai yang diharapkan. Metodologi penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Tempat penelitian ini dilakukan di Madrasah Diniyah Tahmiliyah Al-Khairat Desa Tontalete. Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih 2 bulan sejak peneliti diizinkan melakukan penelitian di Madrasah Diniyah Awaliyah Al-Khairat Desa Tontalete. 3. Sumber data. Data utama pada penelitian ini yaitu Kepala MDTA Al-Khairat dan guru-guru juga orang tua peserta didik di MDTA Al-Khairat Desa Tontalete. Hasil temuan dan pembahasan. Internalisasi nilai-nilai keagamaan pada peserta didik di MDA Al-Khairat Desa Tontalete, Kecamatan Kema.
Untuk menginternalisasikan nilai ibadah sholat 5 waktu pada peserta didik, ada beberapa cara yang dilakukan oleh guru, yaitu yang pertama melalui materi pelajaran fikih di dalam kelas. Kedua, guru menjelaskan tata cara pelaksanaan mulai dari berwudu sampai dengan rukun-rukun dalam sholat. Ketiga, setelah menerima penjelasan, guru mengadakan praktek sholat kepada peserta didik. Selain itu, guru juga membuat kartu sholat untuk peserta didik agar dapat memudahkan guru mengontrol apakah peserta didik melakukan ibadah sholat 5 waktu atau tidak. Selanjutnya, faktor penghambat dalam proses internalisasi nilai keagamaan pada peserta didik di MTTA Al-Khairat. Yang pertama yaitu kemampuan peserta didik yang berbeda-beda dalam memahami materi. Kedua, kurangnya perhatian dan nasihat orang tua terhadap proses perkembangan belajar peserta didik. Yang ketiga, lingkungan sekitar seperti peserta didik yang berteman dengan anak yang tidak mau sholat maka akan berpengaruh pada peserta didik tersebut. Yang ketiga, faktor pendukung dalam proses internalisasi nilai. Yang pertama, guru harus mengetahui kemampuan peserta didik yang berbeda-beda. Pemilihan metode yang baik dapat digunakan agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Orang tua sebagai guru di rumah harus berusaha agar selalu memberikan perhatian kepada anaknya. Kerjasama guru dan orang tua juga dapat mendukung proses internalisasi nilai-nilai keagamaan. Kesimpulan, proses internalisasi nilai keagamaan pada peserta didik, khususnya nilai ibadah sholat 5 waktu, prosesnya diawali dari mata pelajaran fikih. Selanjutnya pelaksanaan praktek dan pembiasaan melalui kartu sholat. Untuk membiasakan peserta didik membaca doa sehari-hari dimulai dengan pembelajaran di kelas, yaitu pada mata pelajaran akhlak. Guru menjelaskan pentingnya membaca doa sehari-hari. Kemudian peserta didik menghafal sebelum melakukan sesuatu, kemudian dihafal dan pengulangan sebelum masuk kelas dan sebelum pulang sekolah. Selanjutnya dalam proses pengenalan huruf hijaiyah, peserta didik diajarkan secara bertahap mulai dari pengenalan huruf yang meliputi cara penyebutan huruf dan penulisan huruf hijaiyah, kemudian dengan pelajaran tafrik, tausil, imla dan juga ilmu tajwid. Selain itu juga digunakan metode dirasa untuk membantu peserta didik agar lebih cepat memperlancar membaca Al-Quran. Faktor perhambat dalam proses internalisasi nilai-nilai keagamaan pada peserta didik yaitu kemampuan peserta didik yang berbeda-beda, kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya, serta lingkungan sekitar yang kurang baik. Faktor pendukung dalam proses internalisasi nilai-nilai keagamaan pada peserta didik yaitu pemilihan metode pembelajaran yang tepat oleh guru disesuaikan dengan karakter peserta didik, perhatian orang tua dalam aktivitas anak sehari-hari, dan kerjasama antara orang tua dan guru agar proses internalisasi dapat terlaksana dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Hamdi Yunito Magister Islam. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya banggakan saudari Diza Arsita Bayah. Alhamdulillah sudah sampai ke tahap akhir dari proses akademiknya juga positif. Yang saya hormati rekan pemuji Faisal Ade Magister Pendidikan, dan terima kasih kepada audiens yang sudah hadir pada kesempatan ini. Ujian skripsi dari saudari Diza Arsita Bayah. Dari skripsi yang ditulis ini, karena sudah melalui proses panjang, ada
barangkali hal yang harus ditambahkan pada bagian hasil penelitian dan pembahasan, yaitu tentang ujung dari setiap hasil penelitian itu harus ada narasi dari penulis, ya, harus ada narasi dari penulis. Saya kasih contoh yang di halaman saya sudah tandai halaman 69. Coba Anda lihat. Di situ ada faktor pendukung dalam proses internalisasi nilai-nilai keagamaan pada peserta didik di Madrasah Diniyah Kamiliyah Awaliyah Acara Desa Sortaleteng Kecamatan Kemang Kabupaten Minahasa Utara. Poinnya ada A, B, C. Dari 3 poin itu sebaiknya ada narasi dari penulis sendiri tentang 3 poin itu. Itu kalau realnya kesimpulan dari 3 poin itu, konklusi dari 3 poin itu. Ya. Begitu juga sebelum-sebelumnya di halaman 68, ya. Dan sebelumnya di halaman sebelumnya. Nah, kalau nilai baca doa, apa nilainya di situ? Kalau mengaji tadi kan perintah memang, iya. Kalau baca doa apa nilai agama? Itu menganggap itu adalah bid'ah. Saya tidak tahu bagaimana ujung ceritanya sampai dia mengatakan bid'ah. Tapi yang setahu saya ada hadis yang menganjurkan, ya, kan beda kalau syariat itu wajib, kalau anjuran itu sunnah. Nah, membaca doa dianggap sombong oleh hadis itu kalau setelah orang melaksanakan sholat, kalau dia langsung meninggalkan tempat sholatnya, itu dianggap orang yang sombong kalau dia tidak akhiri dengan meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserah doa apa. Anda sudah punya suami? Belum. Nah, kalau selesai sholat selesai sholat, minimal minta diadakan suami. Kemudian kalau nilai dalam sholat apa? Nilai dalam sholat itu banyak, ya. Nilai dalam sholat itu banyak. Minimal kalau boleh saya mengatakan rukun Islam itu di dalam sholat itu lengkap, mulai dari mengucapkan doa lima syahadat sampai dengan melaksanakan haji. Walaupun tapi hakikinya yang ada di situ, ya, hakikinya adalah sholat. Hakiki dalam pengertian hal-hal yang urgent di dalam rukun sholat, ya, hal-hal yang urgent dalam pelaksanaan sholat itu ada rukun iman, ya, seperti syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna muhammadar rasulullah kan ada, ya. Kemudian puasa itu ada dalam sholat. Ada, kalau umpamanya Anda harus makan kemudian tidak gosok gigi, ada bahagian makanan dalam mulut, kan lidah tahu bilang ada makanan dalam mulut, ya. Kalau Anda telan, itu berarti batal sholatnya. Sama orang berpuasa, kalau Anda menelan. Nah, yang saya maksudkan gini, nilai-nilai yang di dalam pelaksanaan sholat itu yang harus diangkat, diterangkan, dijelaskan mana nilai itu. Saya kira itu ya dari saya. Yang lain saya pikir ya sudah bagus. Ya. Itu saja dari saya, Pak. Terima kasih kembali. Kalau ada larangan dalam Al-Quran berarti haram dilakukan. Kalau ada perintah berarti wajib. Nah, tadi ud'uni astajib lakum.
mintalah berdoa. Oh gitu. Ya, itu dong betul-betul nilai-nilai keagamaan yang tinggal ini diformulasi kembali. Nilai itu seperti apa? Itu mungkin yang diminta tadi oleh penguji untuk dilakukan penguatan terhadap nilai itu yang sebenarnya seperti apa. Terima kasih atas masukan dari penguji pertama. Dan selanjutnya kami persilakan penguji kedua, Bapak Faisal Ade, dengan waktu yang sama 15 sampai 20 menit. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembilan bersyukurillah, salatan wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dewan Kakasya Dr. Adri Beto MPDI, pembimbing 1, pembimbing 2 Bapak Dr. Mustafa MPDI, pembimbing 2 beliau, dan kakandaku Bapak Dr. Muhammad Syakur Rahman MPDI, istimewa kepada Liza Arista Bayang. Sudah masuk pada tahap terakhir. 2 orang pembimbing telah mengantarkanmu untuk bisa menyelesaikan buku yang barangkali banyak orang yang menganggap remeh, tapi disinilah karya pertama yang kamu lahirkan dengan penuh suka dan duka. Ada kecemasan, ada ketegangan, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Ada juga yang memang betul-betul terasa sekali kamu punya psikis terganggu. Barangkali yang saya lihat tai lalatmu semakin besar gara-gara semakin besar untuk cepat lulus. Ini luar biasa yang saya perhatikan. Cuman sayangnya kalau seandainya kamu akhirnya tidak membuat buku kecil untuk menjelaskan apa yang dapat kamu hadirkan, ini menjadi ilmu tafawuh dari 2 pembimbing melahirkan pokok-pokok pikiran, membantu kamu dalam melahirkan nilai. Nah, saran saya yang pertama, selesai studi ini, skripsi ini jangan cuma ditaruh di atas meja atau cuma dibiarkan begitu saja menjadi koleksi, menjadi kebanggaan yang dilihat oleh orang, tapi buatkanlah dia satu buku kecil untuk bisa menjadi pegangan bagi yang lain, ya. Sehingga barangkali 2 pembimbingmu, Pak Adri dengan Pak Mustafa, akan mendapatkan amalan itu berkelanjutan. Mungkin kami berdua bias, karena kami hanya menguji saja kebenaran dalil-dalil yang dipakai olehmu atas bimbingan mereka berdua. Namun dari semua perjuanganmu, tentunya tetap kami berdua harus melakukan sebuah upaya uji dan coba agar supaya melahirkan buku ini tidak sulit kamu terbitkan nanti, insya Allah. Konsisten dari dulu saya seringkali mengulang, itu penting. Dari pembuatan susunan kata-katanya, susunan kalimatnya, model penulisan. Kalau kita lihat pada pendahuluan ini masih, saya kemarin sudah tegur, kalau bahasa yang kamu pakai di pendahuluan Romawi 4 ya, cobalah dilihat dalam buku pedoman, SWT itu titik koma atau tidak. Ini penulisan tahun berapa, pedoman yang kamu pakai, itu masih terlihat. Sangat tidak toleran kalau seandainya bahasa SWT itu dikecilkan, sementara di sampingnya TYH, TYM, Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha itu kamu besarkan. Coba dilihat lagi dalam buku pedoman. Iya. Jadi TYM itu dibesarkan. Nah, jadi lihat lagi di buku pedoman. Kalau seandainya sudah betul itu
sallallahu alaihi wasallam, itu juga sallallahu subhanahu wa ta'ala, itu sudah benar. Cuma ada kata sambung titik koma. Titik dan koma artinya kamu mau lanjut. Coba lihat, saya udah beberapa kali bilang. Yang kedua, cover. Maksud saya tidak tahu itu ada di dalam pedoman. Itu bahasa apa cover? Cover. Yang sudah di Indonesia kan itu cover kafir. Ya, kalau umpamanya itu ada di dalam susunan, apakah kita menggunakan sampul atau cover? Sebaiknya gunakanlah bahasa Indonesia yang sudah memang baku, udah diketahui, udah jelas, daripada menggunakan bahasa dari luar serapan untuk ke Indonesia. Nah, yang selanjutnya saya ingin tanya, barangkali kamu masih ingat, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengulang yang kamu buat. Ini menjadi formula khusus bagi teman-teman yang akan nanti melakukan penelitian mengikuti kamu. Kamu mau wawancarai berapa orang dalam penelitian ini? 6 orang. Itu siapa-siapa aja? 1 kepala MDTA, 2 guru, sama 3 orang tua peserta didik. Apa yang kamu lihat dari wawancara ini? Mengapa atau menjadi dasar apa kamu mengambil mereka sebagai yang diwawancara? Saya belum ngecek ya hasilnya ini. Karena kalau di madrasah situ ayah yang memiliki wewenang untuk mengajar adalah mereka. Nah, lalu kalau peserta didik yang mengawasi mereka di rumah itu adalah orang tua, maka saya mengambil mereka sebagai narasumber. Siapa-siapa mereka? Pertama kepala madrasah, lalu guru kelas, baru yang sisanya 3 orang tua peserta didik. Mengapa kamu ambil orang tua peserta didik? Karena yang mengetahui perkembangan anak di rumah itu siapa? Dari hasil ibadah mereka dalam rumusan masalah sholat dan doa yang kamu cover, yang kamu bingkai menjadi batasan masalah. Kebanyakan orang hanya sekedar ambil wawancara hanya untuk memenuhi beberapa sepertinya kuota yang diinginkan oleh penguji atau pembimbing, tapi tidak kena pada sasarannya. Maka ke depan nanti bagi teman-teman yang hadir di sini itu cari yang mau diwawancarai itu orang yang betul-betul mumpuni, orang-orang yang betul-betul ada kaitannya. Jangan bicara tentang kebersihan, kita cek bukan orang kebersihan. Kita bicara tentang administrasi, bukan kita cek orang administrasi. Nah, lebih bermakna itu kayak ada hubungannya dengan nilai-nilai keagamaan dari yang kamu batasi dalam rumusan masalah perilaku sholat dan doanya. Itu yang paling tahu dampaknya itu orang tua. Kalau di kampus atau di sekolah banyak kan, mohon maaf, cover itu apa? Sampul itu ada di mana? Muka, putar balik, hanya bertopeng mereka itu di depan kita supaya tidak dapat nilai di bawah B. Tapi di rumah orang tua paling tahu. Kenapa? Karena dia apa adanya dan berapa banyak waktu yang dengan orang tuanya. Itu mengapa penting sekali, dan saya setuju ketika kamu mengambil salah satu dari sekian banyak orang yang diwawancarai adalah orang tua. Yang kemudian yang kedua, ini barangkali yang terakhir sebagai apa yang barangkali nanti didiskusikan dengan pembimbing. Yang saya pahami nilai secara sosiologi yang diberikan kepada saya mata pelajarannya, mata kuliahnya, dan saya dapati di sekolah kampus S2 saya bahwa dampak dari sebuah perilaku yang berbentuk ritual. Apa dampaknya? Kan kalau nilai keagamaan itu kan ada yang namanya ibadah itu ibadah mahdhah, ghairu mahdhah. Mahdhah itu hubungannya kita dengan dalam bentuk peribadatan. Dampaknya apa? Yang keluar itu apa?
Ketika kamu berdoa, kamu rasakan energinya apa? Secara pribadi, kamu yang tahu. Betul? Tapi ada yang namanya ghairu mahdhur, hubungan kamu dengan manusia dalam perilaku kamu, yang ketika kamu melaksanakan sholat, kamu berdoa, apa yang dilahirkan dari perilaku peribadatan itu, ritual itu, akhlak kamu jadi apa? Yang akhirnya itu mendapatkan penilaian minimal gitu. Kamu sujud dalam sholat, ada lahir kemudian nilai tawaddu, betul ya, tawaddu. Kamu letakkan kepala yang paling terhormat dari struktur tubuh manusia itu ke tanah, cium, maka lahir nilai yang kamu kamu perilakukan dalam kehidupan berhubungan secara sosial, maka lahir adalah kerendahan hati. Yang maksud penguji tadi, ketidaksombongan yang muncul. Karena dampak dari perilaku kamu dalam ibadah kamu itu terbawa, yang pada akhirnya orang menilai kamu itu tawadhu, rendah hati, dengan kata-kata dan perilaku yang kamu muncul. Apalagi sedekah, apa nilai yang kamu dapati dari sedekah itu? Ada perasaan secara pribadi kamu, ada perasaan ibah. Ibah itu kan nggak ada orang yang paling tahu kecuali kamu kan. Yang orang lain tahu itu apa? Kamu lagi peduli dengan orang, dengan perilaku kamu memberi. Orang menilai kamu dermawan, dapat nilai kamu di situ. Nah, cocokkan lagi dengan apa yang kamu cover itu, yang kamu batasi rumusan masalahnya, yang internalisasi nilai-nilai keagamaan ini kepada dampak, kepada hasilnya dari sebuah ritual itu apa? Ujung-ujungnya pembentukan anak ini dengan ritual-ritual ini. Mudah-mudahan hasilnya ini bukan cuma sekedar pendekatan secara pemahaman perilaku pribadi kamu, tetapi secara sosial, nilai sosial. Mudah-mudahan ini saja yang dari saya. Ya, barangkali tidak menutup kemungkinan kalau seandainya ini juga dibuatkan salah satu pendekatan sosial dalam bentuk peribadatan yang kamu lagi lihat kepada anak-anak didik. Insya Allah mudah-mudahan. Itu saja dari saya. Pengaturan ini tidak sesuai yang diharapkan, buktinya kelihatan. Tadi bab ya, memang harus dipisah babnya. Sebab kalau tidak dipisah pasti foto tak akan berlangsung sampai di bab akhir. Ya. Dan hal-hal yang menyangkut penulisan-penulisan itu tolong diperhatikan dan segera dilakukan perbaikan. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada pembimbing sekaligus penguji, pembimbing 2 Bapak Dr. Mustafa MPDI. Persilakan. Baik. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya hormati para Bapak Sakur Rahman, Bapak Faisal Ali, kemudian Pak Adri. Kami ini, saya pembimbing 2 dari skripsi yang dibuat oleh Riza Alsita Bayaru dalam proses pembuatan penelitian skripsi ini. Artinya telah melalui tahap-tahap ya, sesuai dengan pembimbingan. Dari proses pembimbingan itu sampai hari ini sudah diketengahkan hasilnya sehingga diuji pada hari ini. Ini menunjukkan bahwa Diza Arsita telah melakukan sebuah kewajiban
dalam menulis sebuah karya ilmiah dalam penelitian studi S1 ya. Dan saya memberikan apresiasi dari kesungguhan, ketekunan di dalam melakukan penelitian ini yang dibuktikan beberapa kali untuk berkonsultasi dengan saya sebagai pembimbing dua. Alhamdulillah pada hari ini telah menghasilkan dalam bentuk tulisan yang sudah sama-sama kita menguji, membimbing lihat bersama. Tentu saja tadi sudah dilakukan pengujian pertama untuk penguji pertama dan kedua. Mungkin juga tadi sudah dilakukan juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah banyak barangkali menyangkut tentang batang tubuh dari skripsi ini. Mungkin dari segi aspek metodologi penulisan, saya dengar juga tadi sudah masuk juga kepada aspek substansi dari muatan-muatan yang pada prinsipnya itu penting diperhatikan di dalam. Mungkin dari segi penyusunan bab, alinea dan paragraf yang lain sebagainya tadi, itu harus menjadi catatan-catatan penting nanti sehingga diperbaiki dengan sebaik-baiknya. Walaupun pada saat ini kan sebenarnya ini adalah berdasarkan kali ini adalah arena ya, atau kalau antara kami dosen ini apakah penguji dan pembimbing adalah untuk bisa melihat bahwa penelitian itu harus dia teruji, terukur, valid, baik, artinya secara keseluruhan, sehingga sebuah penelitian itu dikatakan valid atau terukur itu apabila komponen-komponennya semua itu masuk ke dalam, selanya terintegrasi dan terinterkoneksi. Nah, kalau kita melihat secara komprehensif, memang sih dalam kaitan penelitian ini menurut saya, karena beberapa sumber atau pengkajian juga hasil-hasil penelitian yang saya lihat, sebenarnya ketika kita berbicara tentang internalisasi nilai-nilai keagamaan itu, kalau dihubungkan dengan penelitian ini memang berangkat sebenarnya sih daripada apa itu sebenarnya internalisasi nilai. Artinya di sini internalisasi nilai itu bagaimana penanaman nilai. Nah, ketika kita berbicara dengan nilai itu sendiri, ya tentu kita masuk nanti kepada terminologi nilai itu apa, internalisasi itu apa. Maka ketika umpamanya internalisasi, umpamanya nilai-nilai yang ada pada kepribadian atau akhlak umpamanya, atau di bidang keagamaan, nilai-nilai apa yang ada yang perlu digambarkan, diekspos, diaktualisasikan, itu sebenarnya. Maka oleh karena itu bagi peneliti dalam hal ini berangkat daripada terminologi yang dibangun sebenarnya dari awal. Namun dengan demikian, karena ini
pada satu sisi kelihatannya untuk S1 ini sudah artinya sudah bisa karena dia telah melakukan penelitian dan ini juga masuk ke dalam kerangka metodologi penelitian melakukan sebuah penelitian. Ini barangkali dapat diterima juga. Berkait dengan ini adalah bahwa ada, apakah tadi ini juga sudah dibicarakan atau belum? Ada lagi yang berangkat dari terminologi atau pengertian itu umpamanya faktor pendukung dan faktor penghambat, atau faktor penghambat dan faktor pendukung. Siapa ini? Diza ya? Diza. Ini kelihatannya solusi, saran. Kalau faktor penunjang atau pendukung itu faktor-faktor yang bisa dikatakan mendukung, menunjang di dalam proses internalisasi tadi, umpama guru yang memadai, ya, faktor SDM. Jadi gurunya memadai dengan baik, atau lembaga ini secara yuridis didukung oleh pemerintah di dalam penanaman nilai-nilai keagamaan, atau gedung ini atau sekolah ini apa namanya tadi, bahwa madrasah diniyah ini sudah lama eksis dan diminati oleh masyarakat. Itu pendukung. Apa kira-kira faktor untuk itu semua? Banyak faktor-faktor pendukung itu. Nah, tapi saya melihat di halaman 69 ada beberapa pendukung itu sebagai pembahasan di dalam skripsi ini belum melihat. Jadi nanti tentu disederhanakan lagi apa faktor-faktor pendukung. Kalau faktor-faktor penghambat itu adalah tentu internalisasi nilai-nilai keagamaan itu tidak bisa berjalan dengan maksimal karena ada faktor-faktor tertentu penghambat. Nah, mungkin itu tadi SDM-nya tidak ada, atau orang tuanya ini adalah mungkin banyak yang ke kebun, atau bahwa faktor penghambat dan faktor pendukung dalam penelitian kita itu bisa diilustrasikan, dideskripsikan dengan baik. Kemudian itu diantaranya yang sangat karena ini satu bahagian pembahasan itu faktor pendukung dan penghambat itu yang perlu nanti dilihat kembali sehingga bisa apakah dilihat kembali dan dilakukan pengkajian untuk itu. Untuk sederhana barangkali Pak pimpinan sidang, terima kasih, itu nanti insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hadatsana Umar bin Hafs, hadatsana Abi. Abi itu mestinya ada sambungannya kan? Kan Abi atau Abu Hurairah. Ini kok cuma Abi? Betul itu Abi? Jangan sampai bukan Abi. Saya mengira ini Ubahi. Nanti coba dilihat ya. Karena ini nama orang ini. Jadi
menyertakan kepada kami Ubay. Kalau Abi berarti Abi siapa? Atau Abi ya? Oh, bisa juga. Hadatsana Abi. Umar bin Hafsin hadatsana Abi hadatsana Al-A'mash. Oke, bisa jadi juga ayahku bisa. Nanti dilihat lagi ya, apakah memang betul ayahku di situ yang dimaksud atau mungkin ini adalah Ubay. Karena tulisan Abi dan Ubay itu sama. Kalau di arti ini memang Anda tulis ayahku ya, itu sudah benar Pak Abi. Oke, selanjutnya skripsi Anda ini secara umum bahwa seluruh tim penguji ini sudah terlihat dengan baik mencermati hasil tulisan Anda. Dengan demikian maka kita akan tinggal menunggu hasil akhir dari seluruh nilai-nilai yang telah dikumpulkan oleh tim penguji pada hari ini. Dan selanjutnya kami persilakan kepada saudari Biza Arsita Bayahu untuk meninggalkan ruangan ini dan sidang saskol. Selanjutnya adalah pembacaan hasil atau berita acara ujian munakasyah pada hari ini yang akan dibacakan oleh sekretaris sidang Bapak Dr. Mustafa MPDI. Silakan. Baik. Diza Arsita Bayahu. Sekian. Berita acara ujian skripsi pada hari ini, waktu, tempat, hari dan tanggal Senin 23 Mei 2022 pukul 13, tempat ruang sidang ujian 1 dengan penguji Ketua Sidang Bapak Dr. Adri Lundeto, Sekretaris Sidang Pak Dr. Mustafa, penguji 1 Pak Dr. Sakur Rahman, penguji 2 Pak Faisal Ade. Atas nama Diza Arsita Bahayu, NIM 1723087, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 10, judul skripsi internalisasi keagamaan pada peserta didik di MDTA Al Khairat Desa Tontanete, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara. Pembimbing Bapak Dr. Adri Lundeto, saya sendiri Pak Mustafa. Keputusan sidang bahwa skripsi dinyatakan lulus dengan perbaikan dengan akumulatif nilai dari ujian proposal, hasil dan skripsi adalah 93,25 atau A-. Manado 23 Mei 2022, Ketua Sidang Bapak Dr. Adri Lundeto MPDI. Terima kasih. Aplaus dulu untuk